Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari lagu Napiri 4 bait 1 dan 2. Allah hadir di sini. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang beribadah dengan menyadari bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita baca bersama-sama. Janganlah takut, punya nyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan menemukan, akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita sambut dengan lagu pujian dari ayat 28, bait 1 dan 2. Bapa di surga menjagaku. Apapun yang
bacakan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita akan menundukkan kepala, kita akan mengakui segala dosa-dosa kita. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Dalam suasana hati yang penuh dengan kecemasan Tuhan, hati yang penuh dengan ketakutan, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu hadir di kami Tuhan. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami seringkali menyakiti Engkau dan menyakiti sama kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, sucikan hati, pikiran, perbuatan kami Tuhan, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Kita baca bergantian dari Mazmur 23 bait 1 dan 6. Saya akan bacakan bait pertama, saudara kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu firman dari Nabi Rohani 150 bait 1 dan 2, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Anayanti.
Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena sekali lagi Engkau kumpulkan kami, himpunkan kami di rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan biarlah seluruh rangkaian pujian kami berkenan di hati Tuhan. Dan sekarang kami mau tenang teduh belajar akan firman-Mu. Tolong kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema hari ini adalah bergumul bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita akan membuka dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama tentang bergumul dengan nama Allah. Semua orang bergumul. Mari kita lihat sejenak video ini ya. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan. Segini kali nadanya. Lah, Koko belum tidur. Katanya udah ngantuk. Iya Bim, Koko malah gak bisa tidur. Mikirin terus buat besok. Takut pas nyanyi salah nada, kata-katanya gak jelas. Takut Koko. Koko takut karena besok Koko harus pimpin ibadah ya. Betul Bim. Kan Koko udah latihan. Persiapan juga udah. Tinggal serahin aja sama Tuhan. Bim inget tadi pagi Bim saat teduh dari 1 Petrus 5 ayat 7. Apa itu Bim? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Oh ya. Koko tahu. Itu kalau nggak salah Bapak Petrus tuh ngingetin ya bahwa ada jaminan ada Tuhan yang melebihi ketakutan ataupun kekhawatiran. Betul kok. Daripada gelisah, mending berserah kok. Wah, thank you Bim.
Koko jadi diingetin nih, daripada gelisah mending berserah. Iya kok. Yaudah deh, Koko mau lanjut tidur. Yaudah Koko mau doa habis itu tidur. Lagian nyanyi malam-malam. Bim tuh tidur harus tenang, tahu? Kanggu. Aku cemas, Dia memberkatiku. Ya Bapak Ibu, ini seri Bim yang setiap hari Selasa selalu tayang dan dibagikan kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu. Dan tema kali ini adalah daripada gelisah lebih baik berserah. Kayaknya mudah ya disampaikan, mudah untuk kita nasihatkan kepada orang, daripada gelisah udahlah berserah saja begitu ya. Tetapi ternyata sulit untuk dilakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dialami juga oleh Yakub yang akan pulang kampung, Bapak Ibu. Dia berada sebetulnya tinggal di rumah pamannya di Haran, di rumah Laban sekitar 20 tahun. Dan sekarang menurut firman Tuhan katakan dia harus pulang kampung. Nah, Bapak Ibu, next. Ya. Nah, dia harus pulang kampung karena ayat 9 dikatakan, "Ya Tuhan, Kau yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu." Jadi berdasarkan firman ini dia bersama rombongan, dia mau pulang kampung bersama kedua istrinya, kedua budak perempuannya yang juga jadi istrinya, bersama anak, bersama seluruh kekayaannya. Dia mau pulang kampung. Harusnya pulang kampung itu menyenangkan. Pulang kampung itu membuat dia sukacita. Tetapi kali ini dia malah galau. Dia malah menjadi sedih, menjadi ketakutan. Kenapa? Karena dia mengingat tentang kakaknya yang pernah berniat untuk membunuh dia. Kenapa? Karena kakaknya pernah dia tipu, pernah dia khianati dengan merebut hak kesulungannya. Begitu ketakutannya, apakah dendam dari kakaknya itu masih ada? Apalagi ketika dia sudah menyuruh utusan, Yakub menyuruh utusannya untuk datang terlebih dahulu kepada kakaknya. Maka utusan itu memberikan laporan bahwa Esau pun di jalan dan akan menemui engkau dengan membawa 400 orang. Bapak Ibu, semakin bergetar, semakin gelisah, semakin takut karena dulu dia kabur dari rumahnya, menyelamatkan diri hanya seorang diri. Dan sekarang dia membawa rombongan begitu besar. Ada anak, ada istri, ada semua budak dan sebagainya. Kegelisahan itu mulai bergelora di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan Yakub? Kalau kita melihat pada ayat 9 sampai 12, dia berdoa kepada Tuhan dengan mengingat akan janji Allah kepada Abraham dan Yakub, Abraham dan Ishak. Dia berdoa. Apalagi yang dia lakukan? Setelah dia berdoa, dia siapkan hadiah yang begitu besar jumlahnya. Kalau kita membaca pada ayat 13 sampai 21, begitu besar jumlah hadiah yang sudah dia siapkan dan dia akan kirim kepada Esau untuk menyuapnya. Dan pada ayat 17 sampai 19, dia membagi rombongan menjadi 3. Dia mengatur strategi demikian rapinya sehingga kalau terjadi penyerangan dia bisa tahu apa yang dilakukan. Masalahnya setelah dia udah atur semuanya, hatinya damai? Tidak damai. Maka ayat 22 diawali dengan kata pada malam itu. Pada malam itu dia bangun membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya dan ke-11 anaknya dan seluruh kekayaannya menyeberangi sungai Yabok. Pada malam menyeberangkan, melanjutkan perjalanan menyeberang sungai Yabok.
Kenapa? Dia nggak bisa tidur. Gampang ya bilang gelisah, berserah, tapi nggak bisa tidur. Otaknya muter saja. Nah, ini kira-kira Sungai Yabok, Bapak Ibu. Sungai Yabok itu anak sungai dari Yordan, tidak terlalu dalam, sehingga kalau siang hari biasanya orang kecek-kecek aja gitu lewat, bisa dilalui. Jadi tidak dalam, tidak perlu kapal, tidak perlu perahu untuk menyeberangi. Nah, malam hari itu Yakub menyeberangkan seluruh rombongan. Lalu dia di mana? Katakan pada ayat 24, dia sendiri tinggal seorang diri. Semua sudah diseberangkan dan dia sekarang balik lagi ke tempat itu. Dia seorang diri, ingin berdoa, ingin merenung, ingin mengatur strategi yang lebih jitu lagi, kira-kira seperti itu. Tetapi tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang memancing kemarahannya sehingga dia bergulat. Yakub mungkin pada waktu itu berpikir ini adalah suruhan dari Esau untuk menggagalkan pertemuan itu, menggagalkan dia pulang kampung untuk mengambil haknya. Atau di dalam otaknya orang ini pasti Esau itu sendiri, karena malam hari tidak kelihatan dan mereka bergulat sepanjang malam itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada ayat 25 ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha, pangkal paha Yakub sehingga dia terpelecok ketika dia bergulat dengan orang itu. Saudara, kata ia tidak dapat mengalahkannya bukan dia nggak bisa mengalahkan, tetapi dia mau mengalah. Dalam bahasa aslinya berarti mengalah. Seperti kita orang tua yang bercanda dengan anak, bergulat-gulatan gitu ya, bercanda gulat-gulat dengan anak, ya, wah, ya, seolah-olah dia yang menang begitu ya. Tapi karena kita mengalah. Kenapa mengalah? Sebenarnya dia tidak kalah, karena dia mampu memukul sendi pangkal paha Yakub. Kalau dia tidak pukul, maka dia kalah. Tetapi dengan dia memukul, menandakan bahwa disebut dia tidak kalah, tetapi mengalah. Nah, terpelecok sendi pangkal paha dari Yakub itu terpelecok. Terpelecok berarti menandakan bahwa ada sosok yang lebih kuat daripada Yakub. Dan ketika Yakub mulai menyadari, ternyata dia sedang bergulat dengan Allah itu sendiri. Pada ayat 28. Nah, Bapak Ibu, apa yang dia dapatkan ketika dia berjumpa dengan Allah dan dia bergulat sepanjang malam? Mulailah dia menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Hidup ini adalah anugerah dari Allah. Kalau kita lihat pada ayat berikutnya, dikatakan Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab aku telah melihat Allah dan nyawaku tertolong. Perhatikan, nyawaku tertolong. Sehingga dia mulai sadar bahwa hidup itu adalah anugerah. Memang Bapak Ibu, lawan itu, malaikat Allah itu sengaja datang pada malam hari. Malaikat Allah bergegas untuk meninggalkan Yakub ketika menjelang fajar. Apa tujuannya? Tujuannya supaya tidak terlihat wajahnya. Kenapa? Karena kalau dia berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan malaikat Allah, manusia itu akan binasa. Manusia itu mati. Tetapi kita melihat bahwa lawan itu datangnya malam dan segera dia akan pergi dengan satu tujuan, supaya Yakub selamat. Dan dari sinilah Yakub mulai menyadari dia tetap bisa hidup hanya karena anugerah. Sementara dia pernah bandingkan, dia selama ini mengandalkan dirinya, mengandalkan kecerdikannya untuk hidup, untuk mempertahankan hidup. Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Ini adalah gambar Yakub ketika mau lahir. Masih di dalam kandungan ibunya, ketika dia mau lahir pun kakaknya lahir duluan, dia pegang tumit kakaknya. Sudah berjuang.
untuk hidup. Lalu dia membohongi kakaknya, menjual supaya kakaknya barter dengan mangkok kacang merah untuk menjual hak kesulungannya, gitu ya. Lalu dan dia juga membohongi ayahnya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hidup, mendapatkan kekayaan, mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sekarang dia mulai menyadari ternyata hidup itu adalah anugerah Allah. Dia boleh mendapatkan semua yang dia inginkan. Kalau Tuhan tidak memberikan dia hidup, maka sia-sialah apa yang dia sudah dapatkan, bukan? Dari situlah dia mulai menyadari bahwa hidup itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha dan kecerdikannya. Nah, Bapak Ibu, demikian juga dengan kita. Sadarkah kita bahwa kita sekarang hidup ini adalah anugerah Allah yang terbesar? Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi Tuhan sediakan hidup yang kekal. Itulah anugerah terbesar yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, jikalau kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Allah, kita boleh hidup, pertanyaannya, sudahkah kita mengandalkan Dia? Ataukah kita anggap mengandalkan Dia itu kalau datang ke gereja saja? Hari Minggu ya datanglah, ini bukti bahwa aku mengandalkan Dia. Ketika saudara akan beraktivitas, pernahkah saudara terlebih dahulu tenang teduh di hadapan Tuhan, berdoa, memohon supaya Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita? Ataukah begitu kita bekerja lupa semuanya, seolah-olah kita mampu, seolah-olah kita hebat, cerdik, mendapatkan semuanya? Bapak Ibu, di masa Covid seperti ini, ada seorang yang membagikan kesaksiannya. Dia katakan, Buana, sebelum saya memulai seluruh aktivitas saya, semua bon-bon dari pelanggan saya doain, Tuhan tolong supaya pelanggan ini semuanya membayar. Karena di tengah situasi yang sulit seperti ini, saya bersyukur mendengar kesaksian yang singkat ini, menandakan bahwa apapun yang dia lakukan, dia mau bersandar dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Mari kita mau andalkan Dia dan mengutamakan Dia di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dia bergumul dengan malaikat Allah. Dia tidak mati karena dia tahu bahwa hidup itu diatur oleh Tuhan. Bukan dia yang mengatur, tetapi dia mulai sadar bahwa ternyata yang mengatur hidupku itu adalah Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, Yakub melanjutkan perjalanan itu dan bertemulah dengan malaikat-malaikat dengan dia, malaikat-malaikat Allah dengan dia. Seolah-olah pada ayat itu Yakub ya sudahlah lewat saja, hanya pertemuan dengan malaikat Allah itu dia memberikan nama tempat itu Mahanaim, begitu saja, sepertinya lewat. Padahal itu suatu bukti bahwa Allah hadir dan menyertai dia. Kenapa saya katakan Yakub seolah-olah ya lewat aja lah? Karena dia tetap hidup di dalam kegelisahannya, tetap hidup di dalam ketakutannya. Dia tidak sadar bahwa Allah sudah hadir dan akan menyertai dia dengan hadirnya malaikat-malaikat Allah. Ayat berikutnya, ayat 3, Pak Ibu. Yakub menyuruh utusannya untuk menemui Esau mendapatkan, dan dikatakan di sana kakaknya di tanah Seir, daerah Edom. Artinya kakaknya sebetulnya sudah menyingkir walaupun belum total. Pada pasal 36 ayat 6 dan 8 baru seluruhnya keluarga Esau menyingkir dari tanah Kanaan, tanah yang diwariskan untuk Yakub. Dengan kata lain, sebetulnya Allah sudah menggerakkan hati Esau untuk tahu diri begitu. Sehingga dia mulai menyingkir di tanah Seir, bukan di tanah Kanaan. Artinya Allah sudah mulai bekerja, membuka jalan bagi Yakub. Maka sebetulnya tidak perlu ada pemberontakan, tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu ada peperangan.
Karena Allah sudah menggerakkan, sudah melunakkan hati Esau. Maka tidak heran kita lihat ketika mereka berjumpa, Allah yang mendamaikan mereka. Dan inilah Yakub mulai tersadar, ternyata kehadiran Tuhan untuk mengatur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau cerita sedikit ini ya. Di orang Indian sana, banyak suku. Di antara suku-suku Indian itu ada sebuah suku yang mempunyai satu prinsip, kalau anak sudah menjelang dewasa, dia harus tinggal di hutan sepanjang malam. Kalau lolos gitu ya, kalau dia kembali dengan hidup keesokan harinya, maka dia sudah akil balik. Dia sudah bisa dianggap dewasa. Nah, kali ini adalah anak dari kepala suku sendiri. Sebenarnya kepala suku sudah mulai takut, khawatir lihat anaknya, dan dia lah yang akan menggantikan gitu ya, warisan jabatan kepala suku itu dia. Dan mulai ketakutan juga papahnya. Nah, inilah menjelang sore diantar oleh teman-temannya untuk pergi ke hutan. Dan sepanjang malam di tengah hutan yang gelap itu dan hanya disinari dengan bulan ini, anak itu berada di situ dan dengan gemetara, dengan begitu takut karena begitu banyak macam suara binatang-binatang buas yang berkeliaran yang dia dengar. Dia tidak bisa melihat, tetapi binatang lebih bisa lihat karena matanya lebih tajam ketika berada di malam hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tidak lama kemudian dia sepertinya ada seekor panter gitu ya, macan yang hitam itu akan menyerang dirinya dengan dia mulai menghindar yang mana begitu karena gelap sekali. Dan tiba-tiba panter itu tergeletak. Wow, dia kaget. Wow, jangan-jangan ini setan begitu ya. Dan terus sepanjang malam dia dipenuhi dengan ketakutan dan dia tidak berani keluar dari hutan itu karena menentukan masa depan dia. Ketika mulai menjelang fajar Bapak Ibu, maka si anak ini mulai kelihatan dengan jelas, waduh, panter begitu besar ngegeletak di depan dia. Dan ada beberapa anak panah. Dan dia mulai ngenalin, ini kayaknya anak panah papaku. Emang papaku ada di sini? Dan memang ternyata betul, sepanjang malam papahnya berjaga-jaga untuk melindungi anak ini. Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang menjadi pengatur hidup kita? Kalau kita menyadari bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita, Allah mengatur seluruh kehidupan kita, pertanyaannya adalah, sampai sekarang siapa yang mengatur hidup saudara dan saya? Apakah dengan kecerdikan kita, dengan kepandaian kita, kita atur seluruh hidup kita? Oh, ini situasi yang seperti ini, bisnis yang aku adalah ini, bagaimana cara pemasaran? Wah, sampai gak bisa tidur karena saudara yang mengatur hidupmu. Wah, anak-anak mau ulangan umum, udah gak usah ke gereja dulu, ulangan umum dulu. Salah Bapak Ibu, saya katakan salah. Tuhan nomor 1. Ulangan umum sudah dikasih taunya udah minggu-minggu yang lalu kan, kita tahu kan. Kita bisa persiapkan dulu anak kita. Nah, hari ini adalah hari ibadah dulu. Setelah itu baru lanjut belajar. Bapak Ibu, mari kita selesaikan porsi kita, tugas kita. Dan yang tugas Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Bukan kita yang ngatur. Sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak. Ketika mendengar si A, si B kena COVID, waduh mulai bingung. Aduh, ntar kemana-mana, sampai gak bisa tidur. Salah Bapak Ibu. Mari kita mau serahkan pada Tuhan. Porsi kita adalah menjaga kesehatan kita. Porsi kita ikutin protokol kesehatan. Dan semuanya biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Karena Dia hadir bersama dengan kita. Yang ketiga, ketika Yakub bergulat dengan Allah, berjumpa dengan Allah, baru dia sadar bahwa hidup menjadi berkat dan bukan pencari berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup menjadi berkat dan bukan mencari berkat. Menarik Bapak Ibu.
ketika menjelang fajar, lawan Yakub akan meninggalkan tempat itu. Yakub pegang erat dan memohon dengan belas kasihan, ya, memohon berkat dengan belas kasihan, dengan memohon untuk memberkati dia. Dan akhirnya namanya diganti menjadi Israel. Tidak lagi Yakub yang berarti penipu, tetapi diganti Israel, artinya memiliki kekuatan Allah atau pejuang Allah. Memiliki kekuatan Allah, menjadi pejuang Allah untuk apa? Untuk mencari berkat? Bukan. Tetapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita terus membaca, menelusuri sejarah ini, maka pasal 47 ayat 7 dan 10, ketika Yakub bersama-sama dengan keluarganya pindah ke Mesir, lalu Firaun bertanya kepada dia, apa pengalamanmu? Apa yang ceritakan? Yakub tidak menceritakan kehebatannya, tidak menceritakan apa yang dia miliki, tetapi Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. 2 kali dicatat, ayat 7 dan 10. Akhirnya Yakub mulai menyadari bahwa hidupku bukan mencari berkat. Berkat itu Tuhan sediakan. Hidupku adalah menjadi berkat. Kalau aku sudah diberkati oleh Tuhan, aku belajar untuk menjadi berkat. Selama ini kenapa kita selalu merasa kekurangan? Mari kita mengevaluasi diri. Sejauh mana kita mencari berkat? Sejauh mana kita menjadi berkat? Apakah seluruh waktu kita habis untuk mencari berkat? Salah, Bapak Ibu. Mari, seperti Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Jangan dibalik. Dibalik saudara dan saya akan merasa kekurangan. Selanjutnya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8, kamu menerima kuasa. Kalau Roh Kudus akan turun, dan kuasa itu untuk apa? Supaya kita menjadi saksi Tuhan dari Samaria dan seterusnya. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kuasa itu diberikan. Sama seperti aku mempunyai kekuatan dari Allah. Setiap perkataan kita, setiap yang kita lakukan, mari kita gunakan untuk menjadi berkat. Menjadi saksi Tuhan, sehingga orang di sekitar tahu bahwa ini loh orang Kristen, ini loh anak Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan melalui kehidupan kita. Karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bergumul bersama Tuhan. Inilah yang kita pikirkan hari ini. Membuat kita harusnya juga sadar, seperti Yakub, bahwa hidup itu adalah anugerah. Dan hidup itu diatur oleh Tuhan. Bukan kita yang menjadi pengatur hidup kita. Dan hidup itu menjadi berkat, bukan pencari berkat. Masalahnya adalah, adakah waktu kita bergumul dengan Tuhan? Nah, itu yang jadi masalah. Adakah kita sudah menyediakan waktu, kalau jam sekian aku harus datang di hadapan Tuhan, berdoa, belajar firman. Kadang-kadang kita habiskan seluruh kehidupan kita, seluruh waktu kita hanya untuk kita. Selama saudara tidak pernah bergumul bersama Tuhan, tidak pernah menyediakan waktu dengan Tuhan, semuanya ini gugur. Saudara tidak akan menyadari bahwa anugerah, hidup itu adalah anugerah. Dan seterusnya. Mari saudara, hari ini saya menantang kita semua. Kita mau menyediakan waktu bagi Tuhan. Sehingga kita senantiasa sadar, hidup ini adalah anugerah Tuhan, diatur oleh Tuhan. Hidupku bukan semata-mata mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Akhirnya saudara, saya kasih satu cerita lagi nih ya. Ini adalah padang rumput yang banyak dipakai oleh para penggembala untuk menggembalakan dombanya. Nah, Bapak Ibu, menarik di gambar ini ada seekor domba yang lari dari kawanan domba yang lain begitu ya. Biasanya domba-domba seperti ini domba-domba remaja gitu ya, domba-domba yang masih kecil yang beranjak besar begitu. Kadang-kadang sulit untuk ngumpul. Sehingga gembalanya suka teriak-teriak, dipanggil, kadang-kadang juga dipanggil nggak mau denger begitu. Nah, Bapak Ibu, domba-domba yang seperti ini oleh gembala sengaja dipatahkan kakinya.
Salah satu kakinya dipatahkan. Sehingga dia mulai terseok-seok. Dan ketika dia mulai kesakitan, sulit berjalan, gembala itu membalutnya, menyambungkan lagi kaki yang terpelecok, balut, dan kemana-mana digendong oleh si gembala ini. Sampai kapan? Sampai domba ini sembuh. Dan setelah sembuh, domba ini kemanapun gembala pergi, dia pasti ikut. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah, saudara ingin dipelecokkan dulu oleh Tuhan, atau sekarang saudara mau berkomit, hari ini Tuhan, aku mau menyediakan waktu bergumul dengan Engkau, sehingga aku senantiasa menyadari seperti Yakub menyadari segalanya. Semuanya terserah saudara. Mau dipelecokkan dulu atau mau sekarang ambil keputusan ikut Tuhan, menyediakan waktu bagi Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa kami dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada utus, lahir dari agama, yang kita bawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit turun dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada nama Yesus untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dia yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah hari ini kami boleh ambil satu komitmen yang baru, memperbaharui komitmen kami. Ampuni kami ketika kami sudah melalaikan Engkau. Melalui firman-Mu biarlah Engkau sendiri yang mengingatkan, menyadarkan kami. Firman itu boleh Engkau meteraikan dalam hati kami. Mampukan kami mentaati dan melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, bersama-sama kami mau berdoa bagi gereja-Mu, baik GKJH maupun di pos. Tuhan berkati. Kami rindu jemaat Tuhan tetap memiliki hati yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati jemaat-Mu Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka, berkati mereka. Yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan, Kau buka jalan Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap, bersandar, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami mengingat saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mengingat Bapak Didit dalam kelemahan tubuhnya. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, sehingga dia boleh kembali beraktivitas bersama kami. Juga jemaat yang lain yang kami tidak tahu, Engkau sendiri melawat mereka. Untuk Pak Hindra dalam masa pemulihan, Tuhan juga berkati. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa bagi negeri ini. Tuhan, sekali lagi kami memohon belas kasihan daripada-Mu. Kiranya Engkau angkat masa pandemi ini Tuhan dari negeri kami. Berikan hikmat bijaksana-Mu bagi pemerintah di dalam mengatasi masa pandemi ini. Sehingga apa yang mereka lakukan sejauh ini boleh memberikan hasil yang lebih baik daripada kemarin. Berkati masyarakat Tuhan. Tolong supaya masyarakat pun boleh mengikuti prosedur protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga boleh memutuskan rantai COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti semula. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengasihani kami, mengasihani negeri ini, menjaga dan melindungi kami sekalian dari virus yang jahat ini. Bapa Surgawi, kami juga bersama-sama berdoa untuk majelis, BP bagian, rohaniwan, berikan kerjasama, kerendahan hati, hikmat bijaksana, sehingga kami boleh terus menggarap pelayanan yang Tuhan percayakan sampai akhir jabatan kami. Bapa di surga, kami serahkan negeri ini, kiranya Engkau memberkati dan perekonomian maupun keamanan negeri ini. Tuhan campur tangan,
Tuhan memberkati. Berkati para pemimpin negeri ini, dari Bapak Jokowi sampai yang paling bawah. Berikan hikmat-Mu, takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak, seluruh pergumulan kami yang mungkin kami tidak bisa sampaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Engkau tahu isi hati kami yang terdalam. Kiranya Engkau menjawab seturut dengan kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Bapak, inilah seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Saya akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kau sudah memberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan, pagi hari ini kami ingin memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Pakailah persembahan ini buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Kau berkati saudara-saudara kami yang sudah memberikan Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita berdiri dan kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita akan menyanyikan dari Nafiri Rohani 308 bait 1 dan 2. Gunakan waktu yang diberi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita boleh mengalami kehidupan yang bergumul bersama dengan Allah, yang menjadikan titik balik kita untuk pengenalan yang benar akan siapakah kita dan Allah yang kita sembah. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan penyertaan dari Allah pencipta langit dan bumi, serta penghiburan dan penguatan daripada Roh Kudus dalam masa-masa pandemi ini meneguhkan dan menguatkan kita, bahkan hidup boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Beri puji
Silakan duduk, saat teduh, selamat hari Minggu, baik yang di jemaat maupun yang di rumah. Tuhan memberkati.